Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Oke, untuk pertemuan kali ini Ustadz absen dulu ya. Ad Kamil Dispen ya. Azam Daris Bara Dispen. Ergian Fahri Hamzah Faik Gatvan Iftihar Ilham Nur Aziz Ilham Ramadan Ilzar Dispen juga. Mirza Revan Muhammad Agil Muhammad Irsyad 77. Nabil Dispen. Reski Alfarezi Dispen juga. PBB ya? Oh iya. Satria Wijaya Dispen juga. Banyak sekali ya yang dispen kelas ini ya. Raihan nggak masuk. Oh sakit atau gimana? Oh nggak ada keterangan. Rizky hadir. Theo dispen juga. Akila Zaidan Trian dispen. Oke, jadi banyak, ada berapa ini? 7 yang nggak masuk ya kurang lebih. Oke, jadi untuk hari ini kita melanjutkan materi kita yang kemarin. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai biografi dan kepribadian ya dari Umar bin Khattab. Kita tahu bahwasanya Umar bin Khattab ini sebelum masuk Islam, beliau adalah salah satu tokoh kafir, salah satu tokoh pemuka dari orang-orang kafir yang sangat kejam dan orang yang sangat bengis serta tidak pandang bulu untuk membunuh seseorang. Seperti itu ya. Tetapi kenapa Umar bin Khattab ini bisa masuk Islam? Kemarin karena beliau telah membaca Al-Quran, ya kan? Potongan apa? Surat apa kemarin? Yang masih ingat? Awalan surat Toha, gitu kan. Setelah itu baru beliau menyampaikan bahwasannya ingin menemui Rasulullah SAW dan mengikrarkan diri untuk masuk Islam, seperti itu. Nah, untuk menyambung materi selanjutnya bisa dilihat di halaman 81, ya kan? Kita akan membahas tentang kemajuan pesat dalam perluasan Islam ya. Kemajuan pesat dalam perluasan Islam. Nah, hal yang paling menonjol dari Umar bin Khattab ini adalah diluaskannya daerah kekuasaan Islam. Seperti itu. Sebelumnya memang khalifah sebelum Umar siapa? Abu Bakar. Abu Bakar sudah melakukan kegiatan tersebut ataupun memperluas kekuasaan Islam itu di seluruh dunia ini, di bagian dunia ini, tetapi tidak se-efektif Umar bin Khattab. Kalau Umar ini bisa sampai daerah kemana-mana, ya kan? Kayak menaklukkan Persia, Damaskus, ya kan? Terus Palestina dan segala macamnya. Bahkan ada salah satu perjanjian yang bernama Perjanjian Umayyah yang nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Nah, di sini ada 4 subbab, yaitu penaklukan Persia, penaklukan Damaskus, pertempuran Yarmuk, serta menaklukkan Palestina. Nah, ini akan Ustadz bagi menjadi 4 kelompok kelas ini, ya kan? Nanti berhitung 1 sampai 4 dengan bila mana ada yang nomor yang sama itu akan jadi 1 kelompok. Faham? Nah, untuk selanjutnya apa yang harus kalian lakukan nanti akan Ustadz jelaskan. Oke, bisa dihitung? 3, 4, 1 Oke, jadi nomor yang sama silahkan berkumpul untuk membentuk 1 kelompok. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Silahkan. Nah, untuk nomor yang sama silahkan berkumpul dengan kelompoknya. Misalnya 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Silahkan. Ya. 1 mana? Mau di sebelah mana? 1. Ini kelompok berapa ini, Moan? Kelompok 3 sana, Moan. Silahkan. Kelompok 2 sebelah mana? Kelompok 2?
Nah, kelompok 2 sini. Kelompok 3 sana. Kelompok 1 Kelompok 1 sini. Terus kelompok 4 terakhir 2 orang cumanan ya. Oke. Jadi Ustadz bagi untuk kelompok 4 itu dapat pertempuran Yarmuk yang materinya sedikit di halaman 83. Untuk kelompok 1, mana kelompok 1? Zaid dan Akila, ya kan? Dapat penaklukan Persia. Ya, dapat materi penaklukan Persia. Kelompok 3 dapat penaklukan Damaskus. Dan kelompok terakhir, kelompok 2 ya. Kelompok 2 menaklukkan Palestina. Nah, jadi tugasnya kalian mencari hal-hal penting yang ada di peristiwa tersebut. Misalnya pertempuran Yarmuk, hal-hal pentingnya apa aja sih? Tokoh-tokohnya siapa? Gitu. Kan dari semua bacaan itu nggak semuanya harus kita baca, ya kan? Nggak semuanya harus kita ingat. Kalau misalnya diingatkan ya susah. Makanya dari itu kita cari hal-hal yang penting. Nanti salah satu dari setelah satu kelompok mempresentasikannya atau menyampaikan hal-hal penting apa yang sudah didapatkan oleh kelompok tersebut. Ya, misalnya nanti yang nyari hal-hal pentingnya si Ilham, ya kan? Terus ya si Azam, nanti yang nyampein si Akila, kayak gitu. Paham semuanya? Paham. Jadi Ustadz kasih waktu 10 menit untuk mencari hal-hal penting yang ada di peristiwa tersebut, ya kan? Serta kalau bisa menemukan hikmah ataupun pelajaran dari peristiwa yang telah kalian pelajari. Oke? Itu. Nah, selanjutnya Ustadz kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Silahkan. Ya. Bila ada yang merasa kebingungan, bisa langsung tanya ke Ustadz. Bareng nanti salah satu ini yang presentasikan siapa yang nyari materinya nanti. Nah, begitu ada yang tanya mungkin dari kelompok lain nanti, ya kan, ada yang mempertanyakannya, nanti kerjasama nih berdua. Nanti kamu yang cari jawabannya, dia yang jawab, gitu ya. Jadi saling bekerja sama itu namanya kerja kelompok, nggak salah satu, ya kan. Oke. Loh, kamu nggak ikut PBB Ilham? Oh, kemarin nggak ini ya? Yaudah. Oh, iya ding ya. Lian, Theo. Iya ya. Yaudah. Sudah dapat materinya? Ini dapat penaklukan Damaskus. Damaskus lumayan banyak gitu. Ya. Kalau yang dikit Yarmuk. Nanti sampai jam 2.50 ya, udah selesai. Iya. Dibagi. Nah, misalnya kan si Akila paragraf yang ini nih, dari sini ke sini. Terus si siapa? Dimas dari sini ke sini, terus Azam nanti ini bagi 2, terus ini Azam gitu. Ya. Jadi kan nggak terlalu lama gitu kan. Kamu dapat apa? Ini aku dapat ini. Kamu dapat apa ini? Nanti dikumpulkan jadi satu. Nah, itulah bahan presentasi kalian gitu. Ya. Jangan sendiri-sendiri. Kita belajar untuk bekerja sama, ya.
Oke, kelompok 4 sudah? Udah punya materinya? Oke. Ini kelompok 3 dapat materi Damaskus, ya. Sudah. Oke, nanti presentasi. Ini kelompok 2. Ya. Kelompok 2 dapat materi Palestina. Ya, ini kelompok 1 dapat Persia yang pasti. Oke. Jadi, sudah selesai kelompok 1? Kelompok 2 juga udah? Nah, nanti presentasinya sesuai dengan nomor urutan kelompok, ya. Jadi kalau misalnya kelompok 1 presentasi, kelompok 2 atau kelompok 3, kelompok 4 mau bertanya tentang materi kelompok 1, itu boleh ditanyakan, ya. Nanti yang jawab kelompok 1. Kalau misalnya nanti pertanyaannya kelompok 1 nggak bisa jawab, nanti Ustadz yang bantu, gitu. Oke, paham semuanya? Paham. Silahkan kelompok 1, siapa yang mau jadi juru bicaranya? Azam, Akila, apa Ibas? Azam. Yuk, silahkan Azam. Dari mana udah? Ya, materi kamu tadi. Setelah Umar menjadi khalifah, tekad membaca untuk menaklukkan Persia akan diwujudkan. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan menaklukkan Persia. Setelah Umar menjadi khalifah, tekad membaca untuk menaklukkan Persia akan diwujudkan. Umar memerintahkan melalui Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas membawa 8.000 personal. Pada tahun 15 Hijriah, terjadilah pertempuran yang sengit dengan tentara Persia yang memiliki pasukan 30.000 personel di bawah Panglima Rustam. Peperangan tersebut dimenangkan pasukan Islam dan Panglima Rustam tewas. Masih ada lanjutannya? Ada. Silakan. Pasukan Muslim yang terus melaksanakan gerak maju menguasai seluruh kota Persia. Satu persatu dapat ditaklukkan, mulai dari Ahwas, Qom, dan Kasyam. Raja Yazdagir sendiri tewas ketika kekhalifahan Utsman bin Affan. Sejak itu berakhirlah dinasti Sasan di Persia yang telah berkuasa 4 abad lamanya. Oke, terima kasih. Itu materinya sudah cukup dari kelompok 1, ya. Jadi Ustadz ajukan kepada teman-teman dari kelompok lain, mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai materi penaklukan Persia. Nah, ada pertanyaan dari kelompok 2 mungkin? Nggak ada. Kelompok 3 jelas semuanya? Jelas. Kelompok 4 jelas semuanya? Alhamdulillah kalau jelas. Jadi pada dasarnya, ya, penaklukan Persia ini itu selalu pasti tentara muslimin itu kalah jumlah. Di sini bisa kita lihat bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu hanya membawa sekitar 8.000 personil dan dilawankan dengan 3.000 personil dipimpin oleh panglima yang bernama Rustam dari kerajaan Persia atau kerajaan Sasan, seperti itu. Tetapi kenapa orang-orang Islam ini bisa menang? Karena mereka itu punya keimanan serta strategi yang tinggi untuk melakukan peperangan terhadap Persia. Ya, sebelumnya memang udah ada strateginya. Jadi nggak asal maju saja gitu kan. Begitupun kita kalau hidup di dunia ini gitu kan, pasti ada strateginya, pasti ada rencananya. Ya kan? Sekolah juga punya rencana. Nah, kita nanti pelajarannya ini nih, pelajarannya ini, berarti harus bawa buku ini. Misalnya nanti pelajarannya IPA, harus bawa buku IPA. Kalau misalnya pelajaran IPA bawanya buku tarikh kan lucu, ya enggak? Kan nggak pas gitu kan. Begitu juga tentara Islam dulu gitu kan. Tentara Islam dulu kalau misalnya mau perang itu punya rencana dulu, seperti itu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 sudah menyampaikan materinya, sudah presentasi. Beri tepuk tangan dulu. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Oke, selanjutnya
Untuk kelompok 2 ya. Materinya apa? Penaklukan Palestina itu. Oke. Monggo. Menaklukkan Palestina setelah umat Islam. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 ingin mempresentasikan menaklukkan Palestina. Ya. Setelah umat Islam memperoleh kemenangan di perang Yarmuk, Abu Ubaidah memerintahkan Khalid bin Walid untuk keluar menuju Hom, sedangkan Abu Ubaidah menggerakkan pasukan mujahidin ke Damaskus. Abu Ubaidah membagi Syam menjadi beberapa wilayah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mengepung Baitul Maqdis selama 6 bulan. Perjuangan mereka tidak sia-sia. Saat itu udara dingin musim semi April tahun 637 Masehi menjadi saksi bahwa umat Islam akhirnya dapat bersujud tenang di Al-Aqsa. Penjaga kunci kota Al-Quds, Pendeta Sobronius, mensyaratkan tidak akan menyerahkan kunci kecuali kepada seseorang yang memenuhi syarat tertentu, yaitu Amirul Mukmin Umar bin Khattab. Abu Ubaidah berkirim surat pada Umar di Madinah. Tidak lama Umar bin Khattab berangkat dari kota Nabi, Madinah. Umar tidak langsung masuk ke Baitul Maqdis, namun ia terlebih dahulu ke Jabiyah dan kaum muslim telah menyambutnya di sana bersama Abu Ubaidah, Khalid bin Walid, Yazid bin Abu Sufyan. Ketika melihat Umar, Abu Ubaidah ingin mencium tangannya, namun ditolak Umar. Begitu juga Umar ingin mencium telapak Abu Ubaidah, namun ditolaknya. Sudah. Oke, itu tadi materi dari kelompok 2, yaitu penaklukan Palestina. Nah, mungkin dari kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4 ada yang mau ingin ditanyakan? Ya, silahkan Azam. Kapan Abu Ubaidah Al-Jarrah mengumpulkan Baitul Maqdis dan berapa bulan? Pertanyaannya? Kapan Abu Ubaidah Al-Jarrah mengumpulkan Baitul Maqdis dan berapa bulan? Selama berapa bulan? Kenapa Abu Ubaidah Al-Jarrah mengumpulkan Baitul Maqdis? Mengumpulkan Baitul Maqdis. Kok kamu jawab sendiri? Ya. Coba. Mengepung. Iya, bukan mengumpulkan, tapi mengepung. Iya. Coba silahkan dijawab kelompok 2. Selama 6 bulan. Ya, selama 6 bulan. Terus alasannya, kira-kira menurut kalian itu apa? Kenapa Abu Ubaidah Al-Jarrah itu mengepung Baitul Maqdis? Gitu. Silakan. Sudah? Apa alasannya? Iya. Coba silakan kalau mau boleh dijawab dari kelompok 2 tadi sudah dijawab selama 6 bulan pengampukannya.
Dan Azam tanya kenapa Abu Ubaidah Al-Jarrah itu mengepung Baitul Maqdis. Nah, ini seperti itu. Alasannya kenapa Abu itu mengepung Baitul Maqdis selama 6 bulan ini nih, ngapa nih di sini gitu kan. Itu. Ya, silahkan. Perjuangan mereka tidak sia-sia saat itu. Apa? Perjuangan mereka tidak ini sia-sia. Ustadz yang jawab. Kenapa Abu Ubaidah Al-Jarrah itu beliau mengepung Baitul Maqdis? Nah, Baitul Maqdis ini yang pertama itu adalah yang pasti untuk menaklukkannya gitu. Untuk menaklukkannya selama 6 bulan itu rentan waktunya. Ketika Baitul Maqdis akan ditaklukkan, itu selama 6 bulan prosesnya, seperti itu. Nah, yang kedua, Baitul Maqdis itu bisa dikatakan sebagai salah satu pusat kota di Palestina atau pusat pertahanannya. Bila mana salah satu pusat pertahanannya dapat diterobos, ya kan, oleh pasukan kaum muslimin, maka akan mudah untuk menyerangnya ataupun menaklukkan daerah-daerah yang lain. Kurang lebih seperti itu, Azam. Bisa diterima jawabannya? Bisa. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Cukup? Masih ada? Jelas? Oke. Jadi beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Silahkan duduk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Yuk, selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 ingin mempresentasikan menaklukkan Damaskus. Penaklukan Damaskus sebagai Persia sudah dirintis di zaman Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar bin Khattab pun menuntaskannya. Dalam penaklukan Damaskus, tentara Islam melancarkan taktik strategi yang sangat ampuh dan jitu. Panglima Khalid bin Walid dan pasukannya berjaga di pintu kota sebelah timur, sedangkan Abu Ubaidah melakukan pengawasan di pintu bab Al-Jabiyah. Panglima Amr bin As menempati posisi di bab Tuma. Panglima Syurahbil bin Hasanah menempati posisi di bab Al-Faradis, dan Panglima Yazid bin Abu Sufyan melakukan pemantauan di bab Asy-Syagir, sehingga seluruh penjuru Damaskus dikepung. Tanpa mengalami kesulitan yang berarti, akhirnya tentara Islam dapat menerobos dan memasuki kota Damaskus dari 2 pintu. Khalid bin Walid memasuki dari pintu sebelah timur, sedangkan Abu Ubaidah dapat memasuki dari bab Al-Jabiyah. Damaskus di tahun 14 Hijriah akhirnya dapat ditaklukkan oleh pasukan Islam. Oke. Mungkin dari kelompok 1, kelompok 2 ya, sama kelompok 4 ada yang mau bertanya? Zaidan, Akila? Ya, dari kelompok 1 silakan Zaidan. Kenapa Abu Ubaidah melakukan pengawasan di pintu, sedangkan kenapa tidak dengan Khalid bin Walid? Kenapa Abu Ubaidah melakukan pengawasan di pintu bab Al-Jabiyah malah bukan Khalid bin Walid? Iya, jawab pertanyaannya itu. Iya, silakan. Mungkin kelompok 2 punya alasan mengenai pertanyaan dari Zaidan Akila ini. Oke, Ustadz kasih waktu 2 menit untuk menjawabnya. Boleh dijawab? Kelompok berapa ini? 3 ya? Kelompok 3? Iya.
Boleh diberikan alasannya kenapa yang menjaga itu siapa namanya? Abu Ubaidah bukan Khalid bin Walid. Ya, gitu. Pertanyaan jawaban rasional juga boleh. Gitu. Ini memang sebenarnya udah ada ketentuannya gitu. Kenapa yang jaga ini gitu? Ya. Yuk silahkan dijawab saja dari kelompok 3 pertanyaan dari Zaidan Akila dari kelompok 1. Ya. Sudah? Sehingga Kenapa? Ya, silahkan. Karena sehingga seluruh penjuru Damaskus dikepung. Karena seluruh penjuru Damaskus dikepung. Oke, jadi Ustadz luruskan kenapa itu Abu Ubaidah yang menjaganya bukan Khalid bin Walid. Pada dasarnya ini strategi memang sudah dibentuk sebelumnya. Jadi Akila, mereka ini sudah menempatkan orang-orang yang tepat di posisinya masing-masing. Nah, misalnya ada seorang seorang pemanah itu pasti tempatnya di bukit yang tinggi. Namanya seorang tukang pedang, ya kan? Atau warrior, itu pasti dia di depan posisinya menggunakan pedang dan tameng, nggak mungkin di bukit yang tinggi, ya gitu, ya enggak. Jadi memang ini sudah diatur sesuai dengan skill mereka masing-masing seperti itu. Nah, begitu juga kalian ini hal yang sama sebenarnya, kurang lebih hal yang sama tentang apa itu arti dari kerjasama. Kalian kan bertiga ini tadi kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, ya kan? Jumlahnya bertiga. Nah, misalnya si Azam itu bagiannya nulis, si Akila itu nanti tadi bagian presentasi, si Ibas ini bagiannya untuk menganalisa materi. Ya, jadi saling bekerja sama pada intinya di sini. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada yang pertanyaan lagi mungkin dari kelompok selanjutnya? Cukup ya? Oke, silahkan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus. Oke, selanjutnya kelompok terakhir. Wah, dengan jumlah yang sangat banyak sekali kelompok terakhir ini ya. Anggotanya ada 20. Ya, ada 20. Dapat materi apa? Pertempuran Yarmuk. Pertempuran Yarmuk. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan tentang memprestasikan pertempuran Yarmuk. Pertempuran Yarmuk merupakan pertempuran tentara Romawi dengan pasukan Islam. Raja Heraklius merupakan 200 personel bersama sekutunya. Kerajaan Ghassasiyah, Panglima Romawi dipimpin oleh Jabalah bin Aiham. Raja terakhir kerajaan Ghassasiyah yang dibantu seorang panglima dari bangsa Armenia bernama Mahan. Kekuatan Islam ketika itu hanya 24 jumlah yang tidak sebanding. Namun berkat tekad dan kesungguhan tentara Islam, peperangan tersebut dimenangkan pasukan Islam. Dan tentara Romawi yang berjumlah 70.000 pasukan melarikan diri dan sisanya bercerai-berai ke berbagai tempat. Sementara Raja Heraklius melarikan diri dari Antakya menuju Konstantinopel. Demikian, hanya Baitul Maqdis yang belum menyerah kepada tentara Islam. Baitul Maqdis dipertahankan mati-matian oleh tentara Romawi dan orang-orang Kristen setempat. Sudah. Itu tadi presentasi dari kelompok 4 ya. Kelompok terakhir, ada pertanyaan mungkin dari kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 lagi, Zaidan Akila. Oke, silakan. Bagaimanakah proses penaklukan Al-Qudus? Bagaimanakah proses Penaklukan Al-Qudus. Al-Qudus?
Zaidan Akila. Ini proses penaklukan Al-Quds itu adalah materi penaklukan Palestina bawahnya. Itu tadi, itu jatahnya dari kelompok berapa tadi? 3 ya? Ya, kelompok 3 gitu, Palestina. Jadi kan ini kan sebenarnya menyambung sebenarnya gitu. Karena mereka ini yang cuma 2 anggotanya, makanya Ustadz kasih materi yang sedikit, ya kan? Sebenarnya harusnya kalau secara urutan itu harus kelompok 3 dulu itu yang dapat perang Yarmuk, tetapi karena mereka ada sedikit, itu Ustadz kasih materi yang sedikit juga gitu kan, sesuai kapasitasnya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Iya, Ibas ternyata dari kelompok 1 lagi, aktif sekali kelompok 1 ini ya. Kenapa Baitul Maqdis dipertahankan mati-matian oleh tentara Romawi dan orang-orang Kristen setempat? Ya, silakan. Alasannya, ya. Silakan. Boleh dijawab? Sudah ketemu? Ya. Kenapa Baitul Maqdis ini dipertahankan? Ya. Logisnya aja, kalian misalnya punya tanah nih, terus mau diambil orang gitu, kira-kira kalian mempertahankannya enggak gitu kan? Iya. Atau mau ya udah dikasih aja nih tanah saya gitu, nih barang saya udah kasih aja gitu. Oke. Karena menghadapi situasi ini, tentara Islam melakukan pendekatan khusus dengan orang-orang Kristen yang sebenarnya selama ini ditindas oleh kerajaan Romawi. Gitu. Gimana jawabannya, Ibas? Oke, jadi sebenarnya ini kan hanya Baitul Maqdis yang belum menyerah kepada tentara Islam. Pada masa itu Baitul Maqdis dipertahankan mati-matian oleh tentara Romawi dan orang Kristen setempat, ya kan? Jadi yang pertama, mereka itu kenapa nggak mau menerima Islam atau menyerahkannya? Karena waktu itu kan mereka itu masih beragama Kristen, walaupun mereka ini sering ditindas ternyata oleh orang-orang Romawi. Di situ bisa dilihat di bukunya. Sebenarnya orang-orang warga setempat itu orang-orang Kristen yang sama dengan mereka itu sering ditindas oleh orang Romawi, sering dijadikan bahan suruhan lah, ataupun ditarikin pajaknya seperti itu. Tetapi mereka tetap mempertahankan Baitul Maqdis bersama orang Romawi. Kenapa? Karena mereka beragama Kristen dan nggak mau Islam masuk. Islam ini kan agama yang baru pada masa itu gitu kan, belum bisa diterima, ya kan? Karena orang sudah memiliki agama sebelum Islam, kayak gitu, ya. Jadi mereka ini mempertahankan karena nggak mau mereka ini terpengaruh dengan Islam, gitu kan? Dikira kepercayaan mereka akan diganti. Tetapi setelah adanya negosiasi, adanya pendekatan dengan masyarakat, orang-orang Islam ini nggak berperang malahan, akhirnya diajak ngobrol lah. Ternyata Islam tuh seperti ini loh, Islam ini datang dengan damai. Intinya mau membawa perdamaian di sini. Kalian nggak akan ditindas seperti dulu lagi, seperti yang dilakukan oleh orang Romawi. Kurang lebih seperti itu Ibas jawabannya. Ya, terima kasih. Oke, yang lain sudah cukup? Sudah. Kalau misalnya sudah cukup, boleh ditutup presentasinya. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplausnya. Oke. Setelah 4 materi tadi, gitu kan, kita ketahui bahwasannya, ya kan, perjuangan orang-orang sebelum kita, perjuangan orang-orang terdahulu ini sangat luar biasa. Ya kan? Sangat luar biasa sekali. Kenapa kok seperti itu? Nah, contoh kayak tadi yang masih ingat materi dari kelompok 1, ya kan? Penaklukan Palestina. Ya, penaklukan Palestina, orang Islam jumlah pasukannya cuma berapa? 8.000. Nih, orang Islam. Ya, sedangkan dari orang Persianya yang dipimpin oleh Panglima Rustam ada berapa? 30.000. Ya.
minus berapa kira-kira? 22.000. Itu orang yang free, misalnya kalau one by one situation, 1 lawan 1, 8.000 lawan 8.000, sisa 22.000 bisa ngembat dari belakang atau mukul dari belakang. Itu orang-orang itu 22.000 orang loh, nggak sedikit loh. Iya nggak? Kenapa orang Islam ini masih mau melawan? Karena mereka punya iman yang kuat. Zaman dulu itu orang-orang itu imannya kuat-kuat semua, gitu kan. Namanya berjuang untuk agama, ya kan, itu memiliki pahala yang besar, seperti itu. Kalau kita sekarang perjuangan gimana, mau misalnya kalau menjadi seorang syuhada itu harus perang. Kalau perang kan sekarang nggak mungkin, nggak ada perang di Indonesia kan, untuk membela Islam atau untuk mempertahankan Islam kan nggak ada, ya toh? Yang ada perang masih di Palestina sana. Ada yang mau ke Palestina? Enggak. Kita mendoakannya saja supaya perang di Palestina cepat selesai. Nah, kalau kita sekarang untuk menjadi seorang syuhada, untuk menjadi seorang yang mempertahankan agama Islam, tugas kita yaitu sekarang belajar. Belajar dengan sungguh-sungguh. Barang siapa orang yang menuntut ilmu, ya kan, dalam perjalanan dia meninggal, itu sama saja dengan seorang yang meninggal dengan mati syahid. Iya. Orang yang menuntut ilmu seperti itu, ya. Terus ada lagi pasukan Islam ketika di penaklukan perang Yarmuk, ya. Di perang Yarmuk itu jumlahnya hanya 4, udah habis spidolnya, sekitar 24.000 pasukan. Lawannya berapa? 200.000. Kalau dibuat perbandingan 1/8, ya kan? Misalnya Azam melawan si Akila sama 7 orang lainnya. Tuh, kira-kira menang nggak? Enggak, kalau secara logika. Tetapi kalau misalnya membuat pakai rencana tadi, ya kan? Kayak di penaklukan Damaskus, ya kan? Yang Abu Ubaidah udah jaga di Al-Jabi'ah itu tadi, kan? Khalid bin Walid udah menjaga di pintu timur dan teman-teman yang lainnya sudah menempati posisinya masing-masing sesuai dengan keahliannya, ya kan? Itu pasti bisa menang walaupun kalah jumlah, ya kan? Seperti itu. Nah, terus ini kenapa Umar bin Khattab kira-kira? Ini kan salah satu, ini kan menceritakan tentang kemajuan yang ada di eranya Umar bin Khattab. Kenapa Umar bin Khattab ini sangat menonjol ataupun sangat terlihat sekali di kemajuannya, terutama untuk memperluas wilayah Islam. Ya, ada yang tahu kenapa Umar bin Khattab ini sangat menonjol di bagian perluasan wilayah Islamnya? Mungkin ada yang bisa jawab? Ya, coba Azam, kenapa Umar bin Khattab ini sangat menonjol kemajuannya di bagian perluasan Islam? Ya, kenapa Azam? Karena Apa? ketegasannya dan kemampuannya. Ketegasannya dan kemampuannya. Kemampuan dia dalam menegakkan agama Islam. Nah, kemampuannya dalam menegakkan agama Islam. Ya, jawaban yang bagus. Tapi pada dasarnya, ya kan? Pada dasarnya, kenapa Umar bin Khattab ini memperluas daerah Islam? Sebelumnya memang hal itu sudah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, gitu kan, untuk memperluas ataupun mengenalkan Islam. Intinya sebenarnya Islam itu nggak mulai perang duluan, nak. Jadi Islam itu misalnya hijrah ke Madinah, ke Yaman, ya kan, ke Persia, itu hijrah mereka menyebarkan agama Islam, berdakwah di sana. Tetapi diserang. Nah, Islam ini mempertahankan, gitu kan, mempertahankan Islam supaya mereka tetap bisa melakukan dakwah di daerah tersebut. Nah, Umar bin Khattab ini memperluas daerahnya. Kenapa? Untuk mempermudah dakwahnya di daerah yang luas gitu, daerah-daerah lain, misalnya ke Persia, ke Damaskus, ke Palestina. Karena pada zaman dulu agama itu banyak. Ada yang masih ingat agama apa aja yang pernah ada di Mekah aja? Yang ada di Mekah, satu agamanya Hanifiyah, itu agama yang berasal dari Nabi Ibrahim. Terus paganisme, Majusi, Nasrani, Yahudi. Itu
Itu di Mekah aja ada 5 agama, belum di luar daerah Mekah. Ya kan? Iya, di luar daerah Mekah pasti ada agama-agama lain lagi. Gitu. Nah, contoh kayak yang materi terakhir tadi di Yarmuk, ya kan? Di Yarmuk mereka ini beragama Kristen, mempertahankan Baitul Maqdis, ya. Karena mereka nggak mau agama mereka diusik. Sebenarnya Islam ini cuma mau dakwah di sini, memberitahukan bahwasannya di sini kita ini punya agama yang memang asalnya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang benar-benar ada nabinya, dan juga Al-Quran ini adalah tuntunan hidup yang sebenar-benarnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan di pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Bila mana ada salah-salah kata Ustadz mohon maaf, dan kepada Allah Ustadz mohon ampun. Ustadz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.